wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina binari jahannam khalidina fiha. Jadi gak ada riwayat orang kafir masuk surga, itu gak ada riwayat. Hanya neraka itu marotib. Kalau diantai dia martabatnya penting, adabnya gak begitu pedih. Tapi ya tetap khalidan fiha, na'udzubillah. Maka itu tidak seorang memiliki lemah lembut akhlak yang baik kecuali dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yakunu musliman hatta yaslam an-nasu min yadihi wa lisanihi. Terus kapan orang itu dikatakan muslim? Orang itu dikatakan muslim sempurna apabila selamat orang muslim yang lain dari lisannya. Jadi dia nggak ribai, nggak mencaci, nggak menggunjing orang-orang tersebut. Wa min yadihi, dan selamat orang lain dari tangannya, nggak pernah nyuri uangnya orang, nggak pernah korupsi uangnya rakyat, nggak pernah memukul orang, menyakiti orang. Ini baru orang muslim. Sesuai hadis sahih dalam Bukhari disebutkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim kamil Islam. Muslim kamil Islam, Muslim yang benar-benar itu adalah orang Muslim yang orang Muslim lain nyaman dari ucapannya, nyaman dari tingkah lakunya dan perbuatannya. Karena nggak pernah ngomongin, nggak pernah nyakitin, nggak pernah berbuat zalim. Ini Muslim. Makanya disebutkan dalam syarat, kalau ada seorang Muslim mencuri, apakah dia disebut bukan muslim? Dia muslim tapi tidak kamil Islam. Kenapa? Orang lain tidak selamat dari tangannya, dia mencuri. Maka itu muslim adalah yang orang lain selamat darinya dari ucapan maupun perbuatan. Wala yakunu musliman, dan seorang tidak dikatakan pula seorang muslim walaupun orang lain selamat dari lisan dan lain-lain muslimat, hatta yakuna aliman, kecuali dia harus belajar dan menuntut ilmu Allah, mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Tak sempurna keislaman orang yang walaupun punya akhlak, beriman kepada Allah, kemudian tak pernah nyakitin orang, tapi gak punya ilmu. Lah yang kebul Islamu, gak sempurna Islamnya. Gimana dia ada sempurna keislamannya, sedangkan dia gak ngerti haknya Allah, mana yang halal gak tahu, mana yang haram gak tahu, sholat gak tahu mana rukun, mana sunnah dan lain-lainnya. Maka daripada itu diingetin oleh Nabi SAW, tuntut ilmu yang wajib. Karena thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Riwayat sahih muslimin. Adapun tambahan muslimah malah dhaif. Dan padahal riwayat muslimin itu sudah cukup min babil iktifaa. Ya muslimin itu ya masuk, muslimin, muslimah semuanya masuk. Makanya nggak sempurna keislaman seseorang sampai dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kalau sudah menuntut ilmu, apakah kemudian sempurna? Disebutkan di sini. Wala yakunu aliman, dan tidak dikatakan orang itu seorang yang berilmu hatta yakuna bil ilmi amilan. Semua fadhailul ilmi liman ya'mal bih. Keutamaan ilmu buat orang yang ngamalin, kalau enggak masuk. Ilmu itu harus diamalkan. Ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Harus punya ilmu kalau orang mau berbuat apapun, kalau enggak ada diterima amalannya. Terus habis itu
Amal walau bil usyri kazakati takhruj bi nuri ilmin dan mati. Kemudian amalin itu ilmu walaupun sepersepuluh, niscaya kau keluar dari gelapnya kebodohan. Amalin itu ilmu. An-nasu mauta illa al-ulama wal ulama mauta illa al-amilun. Orang itu nggak bisa dikatakan hidup kalau nggak punya ilmu. Walaupun dia punya ilmu, tidak bisa masih dikatakan hidup kecuali yang mengamalkan ilmunya. Amalin itu. Wala yakunu bil ilmi amilan. Kemudian tidak sempurna orang punya ilmu dan mengamalkan kecuali apabila punya sifat zahidan. Punya ilmu, mengamalin ilmunya tapi hubud dunia. Dijual sudah dunia yang namanya ilmunya. Kalau mau sempurna keimanan dan keislamannya, maka dia menuntut ilmu, mengamalkan, dan kemudian zahidan. Tak boleh terlalu cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, ilmunya hilang, amalannya hilang. Ustaz, kok ada orang punya ilmu tapi masuk penjara kena narkoba? Ada gitu. Ada lagi punya ilmu, punya amal, masya Allah, S1, S2, S3 hafal Quran, korupsi, nyuri uang. Gimana Ustaz? Jawabannya salah satu, dia punya ilmu tapi nggak punya iman. Kata Imam Haddad, orang sebabnya orang maksiat itu kan ada 4. Di antaranya jahil. Yang kedua, dhaful iman. Imannya lemah. Orang kalau sudah keyakinannya kepada Allah dan akhirat itu lemah, walaupun ilmunya sekunder, itu tetap dia maksiat kepada Allah. Karena dari ilmunya cuma surah, gambar. Nanti akan disebutkan. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Jelas. Tak akan pernah orang sampai zuhud kecuali waro. Waro itu hati-hati, mana yang halal, mana yang haram itu tahu dia. Bahkan syubhat ditinggal. Itu namanya waro. Nggak mungkin dia bisa zuhud kalau nggak waro. Kemudian wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Nggak mungkin seorang itu akan murni, sempurna keislamannya, keimanannya kepada Allah, kecuali apabila dia itu mutawadhi'an, rendah hati, nggak sombong. Berarti orang yang sombong itu nggak waro, orang yang sombong itu nggak zuhud, orang yang sombong itu nggak ngamalin ilmu, orang yang nggak ngamalin ilmu itu nggak berilmu. Berarti dia nggak beriman, dia nggak Islam sempurna, dan dia nggak beriman. Rentetannya panjang aja. Jangan main-main, sombong ini na'udzubillah. Ya, dalam bidayahnya kitab ini disebutin apa bedanya maksiatnya Fir'aun sama maksiatnya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam maksiatnya kok diampuni? Kenapa Fir'aun, Iblis melanggar, Nabi Adam melanggar. Nabi Adam diampuni, Iblis nggak diampuni. Kenapa? Jawabannya, karena maksiatnya Nabi Adam, asluhal itu syahwat. Sumbernya nafsu. Sumbernya itu nafsu. Dan setiap kemaksiatan yang sumbernya nafsu, turja zawaluha, turja taubatuha. Masih ada harapan taubatnya itu dikabulkan oleh Allah. Tapi iblis, ini maksiatnya ini asluha al-kibir. Sumbernya sombong. Nah kalau sudah maksiat sumbernya sombong, la turja taubatuha. Jangan harap taubatnya diterima. Bayangin, iblis goda Nabi Adam untuk makan buah hudi agar dia kekal, gak mati.
Akhirnya nggak mau digiur terus lewat Hawa agar dia kekal tergelincir dimakan. Allah langsung, Nabi Adam ini sudah takdir, memang pasti bakalnya seperti itu, cuma ini cepatnya aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung beri hukuman kepada Adam dan Hawa, dipisah di bumi hingga akhirnya ketemu di Jabal Rahmah, ya, dan dzurriyyahnya. Tapi terus diampuni jadi nabi dan lain-lain. Iblis ini maksiatnya apa? Ketika disuruh sujud sama Allah, Abah wastakbar, gak mau dan sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu. Gara-gara itu langsung dilaknat sampai kiamat. Seanak cucunya lagi. Ayo. Kenapa tidak dipindah ke bumi di dunia kemudian? Karena aslu akibir maksiat. Makanya hati-hati sama sombong. Alhamdulillah. Wala yakun mutawadian hatta yakuna ariman binafsi. Ayo. Dan orang nggak bisa menjadi tawadhu kecuali orang yang kenal dirinya. Kenal haqaratu nafsihi, ba'fa nafsihi. Orang itu bisa tawadhu kalau kenal kekurangannya, kenal aibnya. Yang bikin orang sombong ini kan aibnya nggak kelihatan, kekurangannya nggak kelihatan, kelihatan baiknya aja. Jadi akhirnya dia sombong. Na'udzubillah. Ya, orang kalau sudah nggak kenal dirinya, ya nggak kenal Tuhannya. Orang nggak kenal dirinya, sombong. Maka itu kita diajarkan untuk mengenal kekurangan diri kita, agar kita ini tahu lemahnya diri kita, siapa diri kita, agar kita tawadhu. Wala yakunu arifan bi nafsihi hatta yakuna aqilan bil kalam. Dan orang itu kalau disebut arif bi nafsihi, orang yang kenal, itu nggak mungkin nampak kecuali ketika dia bicara. Jadi orang yang mencari kesalahan dirinya, ini orang yang betul-betul sempurna akalnya. Tapi orang yang suka mencari keburukan orang lain, itu orang-orang yang tak sempurna akalnya, alias bodoh. Orang bodoh. Akhirnya dia sibuk sama orang, hancur dirinya. Kayak Syam'ah. Tahu Syam'ah itu? Lilin. Ngasih keterangan orang lain diterangin, tapi dia kebakar. Ya dzurri nafsu. Kita kadang ini sibuk. Kalau sudah dengerin ceramah, dengerin ini, sibuk nuting orang. Kalau fulana, karena nanti bisa Jamal nyindir fulana. Orang so impian sih nama ada. Karena anak nggak akil ini. Nah ininya orang pintar. Kalau orang yang pintar diterima, sebalik diterima, kenal dirinya. Kenal dirinya, tawadhu. Setelah tawadhu, warok dia. Setelah warok, zuhud. Setelah zuhud, dia mengamalkan ilmu dan memiliki ilmu. Kemudian jaga lisannya, jaga perbuatannya, dan dia akan mutalatif fitnah. Dibalik dari awal ke atas, ke bawah ke atas di sini. Rentetannya. Ya. Maka itu, mari akhirin yang paling penting. Intinya di terakhir ini. Ihkilu. Ini dipakai akal. Ini diajarkan supaya cerdas. Gimana caranya cerdas? Kenali kekurangan diri. Di situ. Kenali kekurangan diri. Tidak ada orang yang kedudukannya tinggi dan sempurna akhlaknya kecuali orang yang kenal diri. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'tima awsafuhu tuhyil quluba tu'ayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thamana. La
كنا حبا في السرائر لتعالي مديح صفوة ربنا وحدانا وإن ابتززنا بالمودة ها هنا نرفع عيد بدرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه